Ibu, untuk kesempatan ketiga ini yang akan menyampaikan materi adalah Pak Kusrin. Monggo untuk Pak Kusrin kami persilahkan. Oke, terima kasih waktunya Bapak Arif. Insyaallah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anakku semuanya. Apa kabar? Apakah kalian semua dalam keadaan baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak sehat, baik. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga proses atau kegiatan pembelajaran pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ala hadiniyah as-solihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik semuanya, terima kasih. Semoga kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar seperti yang kita harapkan. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran. Apakah kalian sudah pada hadir semua hari ini atau ada yang tidak masuk? Oke, saya panggil pertama Pak Huda. Hadir, Pak. Oke, berikutnya Pak Samsudin. Oh, belum masuk ya? Mungkin terlambat atau bagaimana? Baik, berikutnya Pak Hamid. Hadir, Pak. Oke, berikutnya Pak Hanafi. Pak Hanafi juga belum hadir. Oke, baik Bu Farihah. Hadir, Pak. Pak Hanafi sudah hadir, Pak. Pak Hanafi hadir. Oke, terima kasih. Maaf, saya kira tidak hadir. Kemudian Bu Nurul Faiko. Belum hadir. Oke, berikutnya Bu Ayu. Bu Nurul Belum hadir, Pak. Oke, Bu Ayu. Hadir, Pak. Oke, Pak Amri. Hadir, Pak. Pak Abdurrahim. Belum hadir juga. Oke, baik. Berikutnya Pak Arif. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Berarti masih ada beberapa yang belum hadir siang hari ini. Semoga siang lain segera menyusul. Baik, Bu Farihah coba. belum diabsen, Pak. Siapa, Pak? Bu Farihah belum diabsen. Tadi sudah. Sudah, Pak, tadi. Ya. Oh, sudah. Ya. Oke. Sudah saya absen mungkin pas koneksinya dengan lagi ngelak mungkin. Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillah siang hari ini sudah sebagian besar sudah hadir. Tinggal yang sisanya yang belum hadir semoga bisa cepat menyusul. Oke, kemudian tolong itu Pak Huda, itu pakaiannya kenapa tidak rapi seperti itu? Tidak rapi kok, Pak. Pakai baju batik ini Nah itu kok bolong kenapa Pak itu? Bajunya kok bolong? Oh ini, oh ya maaf Pak. Ini ada kancing yang kurang satu ini. Oh, Pak Arif juga bolong, Pak Hanafi juga bolong bajunya. Kalau nggak bolong nggak bisa dipakai, Pak. Nah benar itu Pak Hamid. Itu kalau tidak bolong ya tidak bisa dipakai. Makanya ya memang harus bolong ya. Baik, kemudian Pak Huda. Duduknya jangan menghadap Bu Ayu terus. Ingat di rumah ada yang lain, ada yang menunggu di rumah, jangan menghadap Bu Ayu terus. Oke? Iya, Pak, siap. Oke, baik, semuanya sudah rapi ya. Oke. Untuk pelajaran minggu kemarin kita sudah membahas apa? Ada yang masih ingat? Pernikahan, Pak. Nikah, Pak, nikah. Pernikahan. Siapa yang mau nikah lagi?
Pak Kusrin. Pak Kusrin. Sudah cukup sekali, Pak. Barangkali Pak Huda yang mau menikah lagi. Oke, terima kasih. Semuanya ternyata masih ingat pelajaran yang sudah kita bahas minggu kemarin. Terima kasih semuanya. Baik, Bapak Ibu semuanya, jadi kita semua tahu bahwa setiap orang yang berumah tangga itu pasti mengharapkan rumah tangga yang harmonis, bahagia, atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu pasti diharapkan orang yang berumah tangga pasti demikian. Tapi sayangnya ya, kadang kehidupan itu tidak seperti yang kita harapkan ya. Kadang itu kehidupan itu kadang tak seperti matematika yang bisa dijelaskan dengan logika. Ya, contohnya Pak siapa ini? Pak Amri. 1 tambah 1 berapa Pak Amri? 2, Pak. 2. Kalau jenengan sama istrinya jadi berapa? Jadi 1. 1, Pak. Jadi berapa sekarang sudah? Jadi Dados 1, Pak. Kebetulan lari nembus tunggal. Oh, berarti kan 1 tambah 1 menjadi 3. Oh, iya. Terus Pak Huda contohnya ya. 1 tambah 1 berapa Pak Huda? Jadi 6, Pak. Wah, jadi 6 ini malah tidak logis sama sekali. 1 tambah 1 jadi 6. Udah mantap, Pak. Nah, kemudian kalau misalnya Pak Arif 2 tambah 1 jadi berapa? 3, Pak. Tidak ya, tidak mesti 3. Contohnya jangan coba, sekarang kan sudah 2. Coba nanti tambah 1, pasti bubar, nanti tidak ada 3. Tapi jadinya malah 0 berarti, Pak. Nah, itulah kehidupan ya, tidak seperti matematika. Terkadang apa yang kita harapkan ternyata berbeda dari kenyataan. Tapi kenyataannya berbeda dari apa yang kita harapkan. Begitulah dalam rumah tangga. Kita kadang mengharapkan rumah tangga yang bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi terkadang muncul permasalahan dalam kehidupan. Nah, permasalahan itu terkadang itu bisa diselesaikan dengan baik-baik secara kekeluargaan antara suami dan istri. Tapi tak jarang pula ada permasalahan yang memang tidak bisa diselesaikan hingga harus diselesaikan dengan solusi yang sangat pahit, solusi yang sebenarnya tidak disukai atau bahkan dibenci oleh Rasulullah sendiri, tetapi ini dilegalkan karena memang tidak ada jalan lain selain dengan jalan tersebut. Nah, kira-kira apa itu, Pak? Ada yang bisa menjawab mungkin? Cerai. Talak. Nah, cerai atau talak. Jadi kita siang hari ini kita akan membahas materi tentang talak yang tentu kaitannya sangat erat dengan materi pernikahan yang sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Baik, sebentar saya akan nge-share kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Sudah bisa menyaksikan Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sudah, Bapak. Oke. Kelihatan, Pak. Jadi kompetensi dasar yang ingin kita capai pada siang hari ini, terutama pada KD 3.1, yaitu menganalisis ketentuan syariat tentang nusus dan perceraian, serta akibat hukum yang menyertainya. Kemudian tujuan pembelajaran ya pada siang hari ini adalah yang pertama, siswa mampu memahami dan menjelaskan dengan baik ketentuan yang berlaku tentang perceraian. Kemudian yang kedua, melalui penggalian informasi, siswa dapat memberikan tanggapan berdasarkan pembahasan hukum perceraian. Kemudian yang ketiga, melalui pengamatan kasus siswa, maksudnya melalui pengamatan kasus, siswa dapat menganalisis tentang konsekuensi perceraian sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
Kemudian yang terakhir, dengan tanya jawab nanti dan komunikasi tentunya siswa dapat berlatih atau dapat terlatih dalam menjelaskan ketentuan hukum terkait perceraian. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar menggunakan metode diskusi. Ya, skenarionya adalah kurang lebih seperti ini nanti, mohon diperhatikan. Jadi peserta didik nanti akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Ya, kemudian setelah saya bagi menjadi 2 kelompok, peserta didik mengamati tayangan video pembelajaran yang akan saya tayangkan. Tapi karena laptopnya tidak support, koneksinya juga tidak mendukung, nanti kalian akan saya minta untuk membaca materi bersama kelompok masing-masing. Kemudian setelah kalian membaca atau sambil membaca, nanti tiap-tiap kelompok mengidentifikasi materi yang belum dipahami kemudian mencatatnya. Jadi kalau kalian nanti setelah membaca ada materi yang kira-kira perlu ditanyakan, kalian perlu mencatat itu. Nanti setelah itu tiap-tiap kelompok mengajukan pertanyaan kepada kelompok lain. Jadi kalau kelompok A misalnya ada materi yang belum dipahami, nanti bisa ditanyakan kepada kelompok lain. Kemudian nanti setelah itu masing-masing kelompok mendiskusikan pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain. Kemudian setelah itu, setelah didiskusikan dengan teman-temannya, nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Ya, kira-kira paham ya? Insya Allah. Oke, jadi begitu insya Allah skenario pembelajaran pada siang hari ini. Nah, secara umum ya perlu saya jelaskan sedikit bahwa talak atau materi talak ini nanti yang akan kita pelajari pada siang hari ini terdiri dari 2 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian talak dan yang kedua pembagian talak atau macam-macam talak. Pengertian talak diantaranya adalah yang akan kita bahas pengertian talak secara etimologi atau secara bahasa. Kemudian yang kedua pengertian talak secara terminologi atau secara istilah atau menurut istilah para ulama. Kemudian pembagian talak itu meliputi pembagian talak berdasarkan ketegasan lafalnya. Kemudian yang kedua pembagian talak berdasarkan jumlahnya. Kemudian yang ketiga pembagian talak berdasarkan kesunahannya. Apakah talak tersebut itu sesuai dengan sunnah, ajaran sunnah atau tidak. Kemudian yang keempat pembagian talak berdasarkan kebolehan rujuk. Jadi setelah seorang suami mentalak istrinya, nanti dia boleh rujuk kepada istrinya atau tidak. Kemudian yang kelima atau yang terakhir itu pembagian talak berdasarkan kaitannya. Apakah dikaitkan dengan syarat tertentu atau tidak. Jadi itulah kurang lebih peta konsep materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Langsung saja saya bagi menjadi 2 kelompok. Yang kelompok pertama yaitu terdiri dari Pak Huda, Pak Samsudin, Pak Hamid, Pak Hanafi, dan Bu Farihah. Nah, karena ini semuanya cowok, hanya 1 yang cewek, maka sekali-sekali ketuanya adalah yang cewek, biar tidak melulu cowok terus yang ketua ya. Sepakat ya, kelompok 1, tidak ada masalah? Sepakat. Oke, kemudian kelompok yang kedua, itu terdiri dari Bu Nurul, Bu Ayu, Pak Amri, Pak Abdurrahim, dan Pak Arif. Nah, karena ini ceweknya 2, ya, kalau saya pilih salah satu, nanti yang satu ngambek sama saya, ya, nanti marah sama saya. Maka saya pilih yang paling muda saja. Kelihatannya Pak Arif paling muda. Maka biar Pak Arif yang menjadi ketua pada siang hari ini. Oke, sudah paham ya? Oke, untuk selanjutnya, seharusnya kalian bisa menyaksikan video dari saya, tapi karena
masalah koneksi dan lain sebagainya, maka tugas kalian silahkan kalian baca materi tentang talak yang ada di buku kalian. Ya, bab 2 tentang talak atau perceraian. Saya beri waktu kira-kira 10 menit atau 15 menit. Silakan oh ya, tadi belum saya persilahkan untuk bergabung dengan kelompoknya. Silakan bergabung dengan kelompoknya sendiri-sendiri. Oke, silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing, bergabung dengan kelompoknya. Oke, sudah? Sudah siap ya? Nah, sekarang Ya, Pak. Oke, sekarang sudah bersama dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang kalian baca materi bab talak. Ya, kemudian tugas kalian setelah membaca itu identifikasi atau cari masalah atau materi yang kira-kira belum kalian pahami. Setelah itu nanti kalian bisa menanyakan masalah yang belum kalian pahami itu pada kelompok lain. Oke? Silahkan dimulai dari sekarang 15 menit. Oke, saya kira cukup 15 menit ya. Barangkali dari hasil membaca tadi kalian sudah bisa mengidentifikasi masalah atau materi yang kira-kira belum dipahami. Kira-kira kelompok mana yang mendapatkan atau mendapatkan masalah atau mendapatkan materi yang belum dipahami? Silahkan. Barangkali dari kelompok Ya, 1. Pak. Ya, Pak, dari kelompok 1, Pak. Izin bertanya. Oke, silahkan. Setelah kami mempelajari materi tadi, ternyata ada sebuah materi yang tidak dijelaskan dalam buku, Pak. Oke, terima yaitu kasih. Macam-macam talak bain, itu apa saja macamnya? Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 ya, Bu Farihah sebagai ketuanya. Ternyata setelah membaca materi dapat mengidentifikasi sebuah materi yang belum dijelaskan dalam buku, yaitu tentang macam-macam talak bain, karena memang di situ baru dijelaskan bahwa talak berdasarkan kebolehan untuk rujuk atau tidak itu hanya dibagi dua, yaitu talak roj'i dan talak bain. Sementara talak bain ini belum dijelaskan. Nah, dari pertanyaan itu ya silahkan kalian diskusikan dengan kelompok ya, terutama yang kelompok B. Silahkan diskusikan kira-kira jawabannya seperti apa. Talak bain itu pembagiannya seperti apa. Silakan didiskusikan. Saya beri waktu 5 menit kira-kira. Silakan bisa menggunakan media online, browsing, dan lain sebagainya untuk mencari jawabannya. Saya mulai dari sekarang 5 menit. Silakan. Oke, 5 menit sudah habis. Maka saatnya sekarang silahkan untuk kelompok kedua yang dipimpin oleh Pak Arief, silakan menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Farihah tadi atau pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok pertama. Silakan dijelaskan, boleh Pak Ketuanya langsung atau anak buahnya boleh, silakan. Kelompok 2. Oke, Bapak. Langsung saya jelaskan, Pak. Ini mewakili teman-teman kelompok 2 terkait pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Farihah. Sebelumnya saya jelaskan dulu terkait pengertian talak bain dulu, kemudian nanti saya jelaskan terkait macam-macamnya. Talak bain adalah talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang telah habis masa iddahnya. Talak bain dibagi menjadi 2 macam, yaitu talak bain sugro dan talak bain kubro. Talak bain sugro yaitu talak yang dijatuhkan pada istri yang belum dicampuri, dan talak khuluk
karena permintaan istri. Suami istri boleh rujuk dengan cara akad nikah lagi, baik masih dalam masa iddah maupun sudah habis masa idahnya. Ini untuk yang macam pertama, Pak, jadi talak bain sugro. Kemudian untuk yang macam kedua adalah talak bain kubro, yaitu talak yang dijatuhkan suami sebanyak 3 kali dalam waktu yang berbeda. Dalam talak ini suami tidak boleh rujuk atau menikah dengan bekas istri kecuali dengan beberapa syarat. Yang pertama, bekas istri telah menikah lagi dengan laki-laki lain. Kemudian yang kedua, bekas istri telah dicampuri oleh suami yang baru. Yang ketiga, bekas istri telah dicerai oleh suami yang baru. Kemudian yang terakhir adalah bekas istri telah selesai masa idahnya setelah dicerai suami yang baru. Begitu Bapak jawaban dari kelompok kami dari pertanyaan Bu Farihah tadi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2 atau kelompoknya Pak Arif. Ya. Terima kasih telah menjawab soal yang disampaikan oleh kelompok pertama, yaitu kelompoknya Bu Farihah. Ada beberapa hal yang perlu saya luruskan. Ya, tadi disebutkan bahwa talak bain adalah talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang telah habis masa iddahnya. Demikian ya tadi kurang lebih. Jadi itu sebenarnya kurang tepat ya. Jadi talak bain itu yang benar adalah talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dan telah habis masa iddahnya. Jadi kalau talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang telah habis masa iddahnya. Kalau sudah habis masa iddahnya maka sebenarnya tidak mungkin karena yang sudah habis masa iddahnya itu sudah bukan istrinya lagi. Ya. Jadi sudah habis masa iddahnya berarti sudah bukan istrinya lagi. Maka tidak boleh ditalak sebenarnya. Jadi sudah habis masa iddahnya. Oke, kemudian tadi ada juga tentang talak bain sugro. Ya. Jadi talak bain sugro yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri atau talak khuluk ya, bukan talak khuluk tadi yang disampaikan. Oke, ala kulli hal bagus, sudah jawabannya sudah bagus. Ya, tinggal tadi ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Oke, terima kasih. Jadi untuk diskusi pada siang hari ini sudah kira-kira sudah cukup ya karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, pertanyaan dari kedua juga tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini diskusinya. Oke, kira-kira itu ya. Kemudian untuk berikutnya karena kalian sudah memahami semua materi, untuk selanjutnya kita bisa langsung mencoba melaksanakan evaluasi. Akan segera saya share link penilaian harian di grup, kalian bisa menyimaknya. Waduh, WA saya malah ketutup. Sebentar, tak buka WA dulu. Oke, maaf, tolong ditunggu sebentar karena baru proses membuka WA. Oke, link penilaian harian sudah saya share di grup. Silakan dibuka, kemudian dikerjakan. Waktunya saya beri waktu maksimal 10 menit dari sekarang. Silakan dimulai.
Oke, baik, waktunya sudah habis. Sudah 10 menit. Saya coba lihat hasilnya seperti apa. Saya share biar kalian bisa menyaksikan hasilnya seperti apa. Oke, bagus. Ternyata nilainya lumayan. Ada yang dapat 100. Nah, tetapi ini Pak Samsudin, kok nilainya 0? Ini bagaimana ini? Mungkinkah tadi ada masalah jaringan atau apa pas mengerjakan? Atau memang salah semua? Wah, ini sepertinya kurang menyimak tadi. Mungkin karena waktu diskusi malah ngobrol sama Bu Nurul Faiko. Ya, Pak Samsudin. Ya, sepertinya seperti itu ya. Jangan ditiru itu Pak Huda. Kalau Pak Huda ngobrol dengan Bu Ayu nggak masalah karena beliau memang sudah mahir. Tapi kalau jenengan niru-niru ya lihat-lihat dulu. Oke, ya, ini akibatnya dapat 0. Kemudian ada juga yang dapat 0 Pak Abdurrahim. Ternyata sama. Ini satu perguruan kayaknya. Ini yang perlu dicontoh Pak Arif ini dapat 100. Kemudian Pak Samsudin mengerjakan ulang lagi dapat 100 ternyata. Oke, secara umum bagus. Bu Ayu dapat 40. Pak Hamid dapat 40. Oke, jadi kesimpulannya ya ini ada yang dapat 40, 0. Jadi yang nilainya di bawah KKM ini ada Pak Saiful Huda, kemudian Bu Ayu, Pak Hamid, karena nilainya belum mencapai KKM nanti bisa mengikuti remedial. Ya, mengikuti remedial, mungkin mengikuti ulangan penilaian harian ulangan atau saya berikan materi lagi nanti untuk dipelajari. Kemudian untuk yang sudah dapat 100, Pak Arif Rahmatullah Jamil, kemudian Pak Samsudin, Pak Saiful Huda, mengerjakan 2 kali, Pak Arif. Nanti yang sudah nilainya dapat 100, itu bisa mengikuti pengayaan, nanti bisa saya tambahkan materi-materi yang mungkin bisa menambah wawasannya. Oke, terima kasih. Sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, walaupun hasilnya kadang tak seperti yang kita harapkan. Ya, tadi kembali ke kehidupan, bahwa kehidupan itu memang terkadang tidak bisa di logika. Ya, kita harus terima. Ya, kita ikuti prosesnya saja. Yang harus remedi ya remedi dengan ikhlas. Yang pengayaan biar benar-benar kaya pengetahuan, maka diikuti pengayaannya dengan baik. Oke, itulah kira-kira pertemuan pada siang hari ini. Saya kira tidak perlu saya simpulkan karena sudah jelas ya. Jadi kita pada siang hari ini telah membahas tentang talak. Saya sampaikan secara garis besarnya saja. Jadi kita telah membahas talak ini meliputi pengertian kemudian pembagian talak. Nah, itu penjelasannya tadi sudah kalian bisa simak sendiri dan saya kira sudah lebih dari cukup. Baik, jangan lupa ya, setelah pembelajaran hari ini nanti kalian kerjakan soal-soal yang ada di akhir bab. Nanti ada soal-soal kalian bisa cek di situ, ada soal evaluasi atau soal-soal latihan. Kalian kerjakan biar semakin mantap wawasannya. Barangkali ada yang terlewat belum kalian pelajari, bisa kalian pelajari kembali. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pak Robi dulu, apa saya dulu Pak Robi? Mohon maaf Bapak, Pak Mujib, niki waktunya tinggal sekitar 4 menit. Apa keluar dulu, Nje? Ya, boleh. Biar boleh. nanti enggak, saya buatkan undangan baru, nanti teman-teman biar masuk lagi. Oke, ya, oke. Nje, Pak. Kita end dulu, Nje.